Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan Bahas Musik. Kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus atau teori-teori yang paling dasar yang harus dikuasai oleh para pelatih angklung. Ini nggak terlepas dari si pelatih angklung ini seorang arranger ataupun seorang komposer, apa itu pelatih angklung baru ataupun pelatih angklung yang sudah lama melatih ya. Jadi rumus-rumus ini wajib dikuasai sama para pelatih angklung. Nah, karena teori musik dan teori angklung ini erat kaitannya dengan matematika, jadi di rumus-rumus ini akan banyak berhitung ya, karena teori musik dan teori angklung ini erat kaitannya sama matematika alias ngitung ya. Jadi gak usah lama-lama lah intronya ya, langsung aja siapin kopinya, cemilan, 10, 11, and here we go. Oke, rumus yang pertama ini erat kaitannya dengan penomoran angklung ya. Jadi Padaeng yang jenius ini menciptakan metode penomoran angklung ya. Ini untuk mempermudah para pelatih itu menentukan nada dan nomor angklung. Jadi rumusnya adalah yang pertama. Ini saya udah tulis, kelihatan nggak? Ya, setengah ini merosot. Setengah jarak interval sama dengan satu jarak nomor angklung. Sekali lagi, repeat. Setengah jarak interval sama dengan satu jarak nomor angklung. Nah, ini si rumus ini erat kaitannya dengan interval mayor ya, yang ada di teori dasar musik, di mana C ke D ini jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah ya. Yang jarak apa tuh? Rumus 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Oke, misal kita aplikasikan ya. Ini kalau kita main di Do sama dengan C, di mana Do sama dengan C itu nada Do naturalnya terletak di angklung nomor 6. Kenapa angklung nomor 6? Oke, nanti penjelasannya ya di rumus kedua ya. Kita langsung aja dulu. Si C ini ada di angklung nomor 6. Kan kita tahu ya, melodi kecil itu ya, si penomorannya ada dari 0 sampai 30 ya, 0 sampai 30. Nah, si Do naturalnya kalau kita main di C ini terletak di nomor 6. Mana ini nggak ada nomor 6. Nah, kita misalkan mau nyari nada Re di Do sama dengan C. Nah, kita langsung aja balik ke rumus ini. Setengah jarak interval sama dengan satu jarak nomor angklung. Kita lihat dari Do ke Re jaraknya berapa? 1 ya, jaraknya 1. Berarti kalau setengah jarak interval itu satu jarak nomor angklung, berarti kalau satu jarak interval ya, satu jarak interval sama dengan, kita tambahin aja, berarti 2 jarak nomor angklung gitu guys. Nah, seperti ini. Satu jarak interval berarti 2 jarak nomor angklung. Kita lihat ada nomor angklung 6, berarti kita tinggal nambahin aja. Kalau misalkan Do nya di nomor 6, berarti Re nya nomor angklung berapa? Tambahin aja 2. Mending langsung aja, 6 tambah 2 sama dengan 8. Berarti kalau kita nyari nada Re di Do sama dengan C, angklungnya itu ada di nomor 8. Kalau misalkan nyari nada Mi ya, nada Mi di Do sama dengan C, kita lihat dulu. Do, Re, Mi. Do ke Mi ini jaraknya 2. Balik lagi ke rumus yang atas. Kalau jaraknya 2, kita tinggal tambahin aja, tinggal dikali 2 aja gitu kan. Berarti 2 jarak interval sama dengan 4 jarak nomor angklung. Begitu. Berarti kalau Do nya ada di nomor 6 ditambah 4, ini 10. Berarti nada Mi ini ada di angklung nomor 10. Itu dia rumus pertama. Sekali lagi di repeat ya. Setengah jarak interval sama dengan satu jarak nomor angklung. Oke? Lanjut, rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah untuk menentukan nada Do di angklung nomor berapa pada setiap tangga nada. Itu rumusnya adalah
hafalkan di luar kepala dari nomor angklung 0 sampai 11. Sekali lagi ya, saya repeat. Untuk menentukan nada do itu ada di angklung nomor berapa pada setiap tangan nada. Rumusnya adalah saya kotakin ya, biar ingat. Jangan ingat kotaknya doang, tapi yang di dalam kotaknya juga ya. Saya kotakin, hafalkan di luar kepala nomor angklung 0 sampai 11. Kenapa harus hafal di luar kepala? Jadi nggak usah ngafalin dari nomor 0 sampai 30. Ya itu mah, jadi sisanya tinggal tambah kurang aja. Kita ngafalin aja di luar kepala dari angklung nomor 0 sampai nomor 11. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi dalam satu oktav ya, tangga nada kromatis itu kan ada 12 buah nada ya, nada absolut ya. Dari mulai C sampai C lagi itu satu oktav itu ada 12 nada kromatis. Nah, si 12 nada kromatis ini kita hafalin aja dari nomor 0 sampai 11 ya. Ini ada 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, semuanya ada 12. Nomor 0 itu, deketin lah. Nomor 0 itu Fis, 1G, 2Gis, 3A, 4Ais, 5B, 6C, 7Cis, 8D, 9Dis, 10E, 11F. Ini hafalin 11 ini di luar kepala. Kenapa? Nah, aplikasinya seperti ini. Misalkan kalau kita main di do sama dengan C, itu do-nya ada di nomor angklung berapa? Kita lihat aja, balik ke rumus tadi. Dari 0 sampai 11 kita cari C ada di mana. Nah, ada di nomor 6. Kenapa do-nya enggak di nomor 18 atau 30 atau partai C? Nah, ini penjelasannya berkaitan dengan akustika ya. Jadi frekuensi gitu. Jadi si frekuensi apa ya, do natural kalau nggak salah mohon di mohon dibenarkan, mohon diralat kalau saya salah. Jadi si C4 ya, kalau di piano itu C4, si nada C itu kan jadi bertindak sebagai do naturalnya. Ini kalau kita nulis not balok, tapi gak usah kita bahas not balok lagi, kita pakai not angka aja dulu ya. Jadi si nada do do sama dengan C itu ada di nomor angklung 6 ya, karena berkaitan dengan frekuensi itu. Nah, misal kalau kita main di lagu yang tangga nadanya G ya, jadi do naturalnya itu ada di angklung nomor berapa? Kita balik lagi ke rumus ini, kita cari nada G ada di mana. Set, oh G-nya ada di nomor 1. Nah, jadi do sama dengan G, do natural ya, do naturalnya itu ada di angklung nomor 1. Misalkan kalau main di tangga nada A ya, si lagu ini main di tangga nada do sama dengan A. Jadi do naturalnya ada di angklung nomor berapa? Kita lihat aja, A ada di nomor angklung berapa? Ada di nomor angklung 3. Nah, jadi pelatih angklung wajib hafal ini di luar kepala nomor 0 sampai 11 untuk menentukan do naturalnya di setiap tangga nada pada lagu yang dimainkan. Satu lagi contoh kecil, misalkan do sama dengan dis ya, do sama dengan dis gitu, kayak lagu-lagu klasik ya. Do sama dengan dis itu do naturalnya ada di angklung nomor berapa? Kita cari aja. Oh, di sini ada di nomor 9. Berarti kalau kita memainkan lagu di tangga nada do sama dengan dis, do naturalnya itu ada di angklung nomor 9. Untuk nyari nada lainnya, kita masuk ke rumus ketiga. Oke, di rumus yang ketiga, ini muka saya kelihatannya sepotong, nggak apa-apa lah, yang penting papan tulisnya kelihatan jelas ya. Rumus ketiga ini, mana spidol tadi? Untuk mencari nada oktav atas itu ditambah 12 nomor angklung, dan untuk mencari oktav bawah itu dikurangi 12 nomor angklung. Kenapa harus 12? Karena 12 ini mengacu pada jumlah nada kromatis. Semuanya itu ada 12 nada dalam satu oktav. Aplikasinya seperti apa? Saya contohkan seperti ini. Kita balik ya, misalkan do sama dengan C nih, lagunya main di do sama dengan C. Do sama dengan C ini do naturalnya ada di nomor berapa? Kita balik ke rumus kedua, ada di nomor 6 ya kan. Cari ini oktav atasnya, kita cari do tingginya. Apa nih do tingginya? Nah, do tingginya itu tinggal ditambah 12 nomor angklung. 6 ditambah 12 sama dengan motor berisik, sama dengan
18. Nah, jadi do tingginya pada tangga nada do sama dengan C itu nomor 18. Kenapa? Karena 6 ditambah 12 jumlah interval sama dengan 18. Apakah memungkinkan untuk mencari do tinggi oktav kedua ya, do tingginya lagi? Kita lihat aja, ngacu ke teori penomoran angklung. Nomor angklung melodi kecil itu dari 0 sampai 30. Kita cari batas paling tingginya berapa? 18. Ini udah do tinggi, berarti nyari do tingginya lagi 18 tambah 12 sama dengan 30. Oh, ini udah maksimal 30. Jadi masih bisa. Nomor 30 ini kalau di do sama dengan C, dia berperan sebagai do tinggi oktav kedua yang titiknya 2 di atas. Oke, kita pakai contoh lain deh. Do sama dengan C terus. Do sama dengan E. Kita balik dulu yuk ke rumus yang kedua untuk menentukan do di nomor angklung berapa pada setiap tangga nada. Kita ngapalin kan dari 0 sampai 11. Nah, saya mau udah hafal. Jadi do sama dengan E ini si do naturalnya ada di angklung nomor 10 ya, ada di nomor angklung 10. Nah, nomor angklung 10 ini berperan sebagai do. Oke, kita cari do tingginya ada nggak? Do tingginya berarti kita tinggal tambah aja oktav tingginya 12 nomor angklung, tambah 10 tambah 12 22. Nah, jadi nomor angklung 22 ini berperan sebagai do tinggi kalau kita main di tangga nada do sama dengan E. Oke, kita buat contoh yang lebih agak rumit deh ya. Misalkan kayak gini contoh kasusnya. Do sama dengan G. Kita nyari re tingginya. Nyari re tingginya. Oke, balik dulu ke rumus yang kedua tadi ya. Kita cari, kan hafalin dari 0 sampai 11 di luar kepala bahwa do ini do ya, aduh gimana ya belepotan gini, bahwa nada do natural pada tangga nada do sama dengan G itu ada di angklung nomor 1 ya. Kita cari re tingginya. Kok ke re tinggi nggak do tinggi? Ya udah kita ngitung aja. Re tinggi paling dekat ke mana? Ke do tinggi. Nah, nyari do tingginya tinggal ditambah 12. Jadi nomor angklung 13 ini do tinggi. Nah, re tinggi. Kita balik ke rumus yang paling awal, yang pertama. Do ke re jaraknya berapa? 1 interval. Berarti kalau 1 interval sama dengan 2 nomor angklung. Kita tambah 2 aja. 15. Jadi nomor angklung 15 ini berperan sebagai re tinggi. Nyari V tinggi, sel tinggi, ya udah balik lagi ya ke rumus yang awal, rumus pertama, rumus kedua ya. Nyari sel tinggi, balik ke rumus interval yang tadi, balik lagi ke hafalan nomor 0 sampai 11 tadi. Jadi tinggal ngitung aja. Nah gitu jadi pelatih angklung teh. Kadang saya juga harus ngotret dulu ya awal-awal mah gitu. Ini main di do sama dengan A misalkan. Nyari ini ada nada la tinggi. Wah, tinggal balik lagi ke rumus-rumus yang tadi. Gitu ya. Mungkin nah penjelasan saya ini singkat banget ya, kalau mau dijelaskan secara rinci banget mungkin butuh semacam workshop ya, atau semacam simulasi gitu biar enak ya. Ini cuman dasar-dasarnya doang. Nah, memang jadi pelatih angklung tuh susah-susah gampang, ternyata nggak mikirin hal musikalnya aja. Di samping itu ada semacam matematikanya, semacam ngitungnya juga guys. Jadi ya mau gimana lagi, karena teori musik dan teori angklung ini erat kaitannya dengan ngitung gitu, erat kaitannya dengan matematika. It's okay lah. Jadi untuk pelatih angklung pemula ini ya gak usah takut gitu. Atau misalkan bingung gitu awal-awal jadi pelatih angklung, memang bingung karena sudah dihadapkan dengan satu buah lagu ya, satu buah aransemen. Kita harus tentuin dulu gitu kan, setiap nada yang dipakai apa, nomor angklungnya berapa, si nomor angklung ini berperan jadi apa ya. Pakailah rumus-rumus yang tadi ya, gitu aja. Semoga apa yang saya jelaskan ya semuanya ini bisa mempermudah
pelatih angklung untuk melatih ya. Jadi biar lebih pede lagi lah gitu, punya ilmunya gitu, walaupun nggak terlalu rinci ya, sedikit aja tapi pada intinya gitu. Oke guys, nggak usah banyak bacot ya karena tadi udah komat. Sekarang waktunya udah zuhur, saya mau ngopi dulu. Enggak tuh, salat zuhur dulu gitu aja. Assalamualaikum.